Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu adalah sumber daya alam. Kalau kemarin kita membahas yang namanya pengertian saja, hari ini kita akan membahas dikhususkan untuk sumber daya alam kehutanan. Nah, sebelum itu lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita dapat hari ini bisa menjadi berkah tersendiri nantinya. Doa mulai. Selesai. Oke, baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, di mana di situ potensi sumber daya alam ya, berbasis kehutanan. Kalau kita berbicara tentang yang namanya undang-undang kehutanan sendiri, itu ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, di mana di situ hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, di mana hutan sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis hutan. Ini kan apalagi di Indonesia ada beberapa jenis hutan, di mana di situ yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis sendiri itu dikhususkan pada daerah iklim tropis saja, tidak hanya di Indonesia, ada beberapa negara yang dimana di situ terdapat hujan-hujan tropis. Kalau di Indonesia sendiri persebarannya itu ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dimana salah satu cirinya pohonnya tinggi-tinggi, ya kan? Ciri yang selanjutnya dimana di situ daunnya lebat sekali, sehingga yang namanya sinar matahari itu sangat sulit untuk mencapai permukaan tanah. Kita lanjutkan hutan hujan pegunungan, di mana di situ ini adalah bagian dari yang namanya hutan hujan tropis, hanya saja dikhususkan pada daerah dataran tinggi saja. Ada beberapa persebarannya di mana di situ ada di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim, ya kan? Nah, hutan musim ada beberapa di Indonesia persebarannya. Salah satu contoh hutan musim semisal ada hutan jati, di mana di situ pada musim tertentu dia akan menggugurkan daunnya, ya kan, untuk mengurangi yang namanya penguapan, terutama pada musim panas, ya kan, atau musim kemarau. Ada beberapa tempat persebaran dari hutan musim, ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara. Kita lanjutkan pada hutan sabana. Hutan sabana di mana di situ ini terdapat pada daerah yang panas sekali. Hanya ada beberapa jenis pohon yang sanggup, ya, yang sanggup untuk hidup di sini ataupun tumbuh subur. Cirinya di mana daunnya kecil-kecil. Ini persebarannya di daerah Indonesia ada di daerah Flores, Sumba, dan Timor. Habis itu ada hutan rawa, ya kan? Hutan rawa di mana di situ bisa dikatakan hutan becek. Ya. Ini persebarannya ada daerah pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Ini hampir sama dengan hutan hujan tropis, hanya saja di mana di situ kalau hutan hujan tropis lebih kering dibandingkan hutan rawa. Hutan mangrove, ya kan, kita sangat familiar sekali dengan yang namanya hutan mangrove, di mana hutan mangrove itu pada daerah dataran rendah, ya kan, khususnya pada daerah pantai. Kalau di Jawa, di mana di situ banyak tumbuh di daerah pantai selatan. Nah, salah satu fungsi dari hutan mangrove sendiri untuk memecah ombak, ya kan, di mana semisal ketika ada tsunami, ya kan, ada hutan mangrove-nya di situ, otomatis untuk sebagai pemecah ombak, sehingga aliran air laut yang menuju ke darat itu akan semakin melemah nantinya. Persebarannya ada daerah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, sampai ke Papua. Ada hutan gambut. Nah, hutan gambut di mana di sini hanya ada beberapa di Indonesia, ya kan? Yang paling banyak yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Ada sebagian di Kalimantan Timur, habis itu ada di Papua, Riau, ya kan? Ada di Sumatera, di mana adalah persebarannya hanya di situ, di mana hanya ada beberapa pohon saja yang dapat tumbuh subur di hutan gambut, semisal yang menjadi komoditi besar di Kalimantan seperti hutan sawit yang sangat tumbuh subur di sana. Di sini ada hutan lumut. Nah, hutan lumut sendiri itu ada pada daerah dataran tinggi, ya, di mana di situ jarang sekali terkena sinar matahari, sehingga lumut sangat subur tumbuh pada daerah ini. Persebaran hutan lumut sendiri itu ada di
Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, di mana di situ hanya beberapa tempat saja dan itu tidak terlalu luas. Semisal kalau daerah Papua ada di daerah Gunung Bintang, di mana di situ matahari pagi bisa mencapai ke permukaan tanah itu ketika jam 9 atau jam 10. Jadi di mana di situ lumut sangat tumbuh subur. Nah, berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis hutan, gitu, di mana di situ kita bagi menjadi 3. Ada hutan konservasi, ada suaka alam atau hutan lindung, dan ada yang namanya hutan produksi. Kalau yang namanya hutan konservasi, di mana di situ kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Semisal kalau di Indonesia kita contohkan hutan konservasi yang saat ini menjadi permasalahan, ya kan, konservasi komodo, ya kan, di mana di situ adalah konservasi yang seharusnya di situ ditempatkan hutan konservasi saat ini dengan pemerintah dicanangkan sebagai tempat pariwisata, itu hutan konservasi. Habis itu ada hutan lindung, ya kan, hutan lindung di mana di sini adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Habis itu ada yang namanya hutan produksi. Hutan produksi di mana di kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Nah, kalau hutan produksi di mana di situ intinya dia mampu menghasilkan ataupun memproduksi, ya kan, yang dapat dimanfaatkan oleh yang namanya manusia, semisal karet, ya kan, sengon, di mana di situ memang dikhususkan untuk hutan produksi untuk dipanen oleh yang namanya manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.